Selamat pagi adik-adik semua. Ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semoga adik-adik semua sehat ya. Dan kita bersyukur hari ini kembali beribadah, dan marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan baik. Baiklah, kita nyanyikan pujian kita, percaya dan patuh. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari Minggu ini Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan baik. Hari ini kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami bisa mengenal dengan baik dan mengakhiri dengan baik juga. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Berkati pula adik-adik semua di rumah, di mana saja mereka semua berada, yang melihat atau yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, berkatilah mereka supaya firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama, dan mereka dan kami bersama-sama juga diberkati oleh firman Tuhan. Nanti kami juga akan menghafal ayat firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami menghafal dengan baik, tapi juga menaatinya, menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, kembali kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Sungguhlah hidup Tuhanku. Baik adik-adik semuanya, baik kita akan mempersiapkan diri ya untuk mendengar firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya, konsentrasi yang mendengar firman Tuhan, dan siapkan nanti juga kita akan menghafal ayat firman Tuhan bersama-sama. Baik,
kita akan kembali nyanyikan satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Karena Allah cinta. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan sampaikan oleh Ibu Asmaria. Kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena besar kasih Tuhan bagi kami. Kami boleh berkumpul lagi pada saat pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong berkati kami semuanya dimanapun berada. Biarlah Roh Kudus yang menolong, memimpin, mengajari supaya kami bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik. Berdoa kalau ada yang sedang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Kalau ada yang sedang lemah, Tuhan yang menguatkan. Kalau ada yang dalam masa pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar pada mereka. Berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir firman Tuhan dan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema kita beribadah kepada Allah dengan memberi. Ya, ini adalah tema yang ini adalah cerita yang terakhir untuk tema ini. Ya, ada beberapa tema yang sudah kita bahas dalam beberapa minggu yang lalu. Nah, semuanya beda tema ya dalam kurikulumnya. Jadi saya berharap supaya bisa mengerti, kita bisa mengingat dari yang pertama, kedua, ketiga sampai pada hari ini. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah sudah siap? Ya, saya harap ya. Ya, firman Tuhan kita hari ini adalah dengan tema kita beribadah kepada Allah dengan memberi. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar anak-anak yang memberikan persembahan ya. Mereka memberikan persembahan bagaimana? Mereka memberikan persembahan dengan hati yang bergembira ya. Hati yang gembira. Mereka memberikan persembahan dengan hati yang gembira dan dalam acara apa ya kira-kira? Ini adalah seperti dalam anak-anak sedang merayakan sekolah minggu ya. Mereka sedang mengadakan sekolah minggu dan mengadakan persembahan ya. Mereka memberi persembahan dengan sukacita. Apakah kalian tahu apa arti memberi persembahan dengan sukacita? Memberi persembahan dengan sukacita artinya kita memberi persembahan dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, tidak sedih dan dengan rela ya. Pada zaman dahulu ya, orang-orang juga memberikan persembahan dengan rela, dengan sukacita. Apakah kalian tahu bahwa Tuhan mengetahui orang yang memberikan persembahan dengan sukacita? Bagaimana bisa tahu? Ya, karena Allah adalah Allah
tahu isi hati semua manusia. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang bagaimana orang-orang pada zaman dahulu mereka memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan firman Tuhannya. Pada waktu Raja Salomo memerintah di Raja Israel, Raja Salomo membuat bangunan yang sangat indah, bangunan yang dilapisi oleh emas. Bangunan itu sangat megah sekali, dan bangunan itu namanya Bait Suci atau tempat orang beribadah. Orang pergi ke sana untuk memberikan persembahan. Ya, Salomo adalah anak Raja Daud. Dia membuat bangunan itu sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Sehingga banyak orang yang datang ke sana untuk melihat keindahan tempat itu. Mereka terkagum-kagum, mereka sangat memuji betapa sangat bagusnya bangunan Bait Suci itu. Tetapi sesuatu hal terjadi. Datanglah musuh menyerang kota Israel, dan musuh menghancurkan tempat Bait Suci itu. Wah, bukan hanya menghancurkan, musuh juga mengambil barang-barang yang ada di Bait Suci itu. Sehingga sekarang orang-orang ketika datang ke Bait Suci itu, mereka sangat sedih hati ya, karena Bait Suci itu tembok-temboknya sudah hancur, dinding-dindingnya sudah retak, dan mereka tidak lagi melihat tempat yang indah dahulu. Mereka melihat dengan wajah sedih, mereka melihat dengan wajah yang sangat tertekan ya, mengingat dulu bagaimana tempat itu sangat bagus. Ya, pada saat itu ada seorang ratu yang memerintah di Israel, namanya Ratu Atalia. Dia ratu yang jahat, dia tidak peduli kepada orang yang beribadah kepada Allah, karena Ratu Atalia itu menyembah para Baal. Dia menyembah patung-patung. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Dan ketika musuh datang, musuh menghancurkan bangsa Israel, mereka kalah, dan semua perlengkapan-perlengkapan atau harta kekayaan orang Israel pun dibawa ke negeri musuh. Ratu Atalia yang jahat pun mati dibunuh. Dan ketika dia sudah mati terbunuh, terpilihlah cucunya yang bernama Yoas yang menjadi raja. Yoas pada waktu menjadi raja berusia 7 tahun. Wah, siapa di sini yang berusia 7 tahun? Bagaimana ya kalau anak 7 tahun sudah menjadi seorang raja? Wah, ketika Yoas menjadi raja, dia mempunyai orang-orang yang membantu dia untuk memerintah kerajaan Israel dengan baik. Ada yang membantu dia, seorang pamannya yang berjabatan sebagai imam bernama Yoyada. Imam Yoyada. Yoas mendengarkan arahan dan nasihat dari pamannya Imam Yoyada dalam memerintah orang Israel. Dan Yoas mentaati firman Tuhan. Dia hidup menyembah Tuhan. Dan itu membuat Imam Yoyada merasa senang juga. Lalu Imam Yoyada menyatakan kepada orang Israel, kalian harus kembali kepada jalan Tuhan. Kalian harus menyembah Tuhan kembali, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Nah, namun banyak orang yang belum mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Yoyada. Ada orang yang masih, karena kepahitan mereka masih menyembah pada para berhala. Ada juga yang memang datang ya, setiap orang yang datang beribadah kembali ke bait Allah ini, mereka sangat sedih. Ketika mereka memberikan persembahan, mereka menangis. Mereka mengingat bagaimana keadaan mereka sekarang dan bagaimana keadaan mereka sebelumnya. Mereka berharap dan terus berdoa Tuhan menolong mereka. Ya. Nah, ketika Yoyada sudah menjadi raja, dia benar-benar mengasihi Tuhan ya. Dia benar-benar hidup mengasihi Tuhan. Dan ketika masyarakat atau rakyat melihat bahwa Yoyada mengasihi Tuhan, mereka juga ikut bersama-sama memuji Tuhan kembali. Mereka kembali lagi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memberikan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Ketika Yoas sudah besar, sudah dewasa, ya sudah remaja, dia datang lagi kepada pamannya Imam Yoyada. Dia melihat bagaimana bait suci yang sudah hancur itu menjadi tempat yang sudah
sangat kurang baik ya. Lalu Yoas berbicara kepada pamannya supaya tempat bait suci itu direnovasi, diperbaiki ya, supaya bisa dapat beribadah dengan baik. Dan Imam Yoyada merasa sangat senang. Dia setuju dengan itu, bahwa rumah Tuhan harus diperbaiki. Lalu Yoas mengatakan kepada pamannya Imam Yoyada agar mulailah direnovasi tempat itu. Ya, dan benar Yoyada mengatakan kepada imam-imam lain supaya mereka mulai renovasi tempat itu. Tetapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tetap saja bait suci itu tidak direnovasi. Ternyata imam-imam yang lain itu hanya mengerjakan apa yang menurut mereka baik. Mereka tidak mentaati apa yang dikatakan Yoas. Lalu Yoas melihat lagi, wah, kok belum dibangun, kok belum direnovasi? Lalu Yoas menjadi kesal. Dia memanggil semua para imam datang ke istananya. Dia memerintahkan supaya semua berkumpul. Akhirnya semua para imam berkumpul dan mereka mulai mengadakan rapat. Yoas bertanya kepada mereka, mengapa kalian belum memperbaiki bait suci itu, rumah Tuhan itu? Katanya. Lalu mereka semua menjadi terdiam. Ya, Yoas mengatakan, apa masalah yang kalian hadapi? Lalu mereka mengatakan bahwa kurang dana atau dibutuhkan dana untuk memperbaiki itu dan dananya tidak cukup. Lalu Yoas memberikan perintah, ya, ada perintah Yoas seperti ini. Kalau begitu buatlah peti, dan setelah peti itu dibuat, tempatkanlah di depan gerbang bait Allah, supaya setiap orang bisa melewatinya dan melihat peti itu. Lalu yang kedua, Yoas menyuruh para tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya ke seluruh penjuru daerah yang ada di sana. Dibuatlah pengumuman. Raja memerintahkan supaya semua orang datang untuk beribadah ke bait suci dan membawa persembahan mereka masing-masing, baik emas, perak ataupun uang mereka. Semuanya silakan memberikan persembahan ya, supaya persembahan itu dipakai untuk memperbaiki bait suci atau rumah Tuhan. Nah, ketika perintah itu sudah disampaikan oleh Yoas, maka Imam Yoyada menyuruh para imam-imam semuanya bekerja dengan cepat membuat peti, sehingga mulailah peti itu dibuat di depan apa tadi? Bait suci, sehingga semua orang yang datang ke sana bisa memperhatikannya. Dan adik-adik, teman-teman, tahukah kalian bahwa banyak orang berdatangan dan mereka membawa persembahan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ada yang membawa emas, perak, ada yang membawa juga uang, apapun yang mereka punya. Dan betullah, beberapa saat kemudian peti itu menjadi penuh. Lalu para imam-imam membawa peti itu, mengeluarkan isinya, membungkusnya, dan membawanya ke kantor raja supaya dihitung. Dan ketika itu sudah kosong, dibuatlah lagi peti itu di tempatnya yang semula, di depan kemah bait suci itu ya, di depan bait suci itu. Dan sama juga, orang-orang berdatangan dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong. Mereka datang dengan sukacita dan mengatakan kepada teman-temannya yang lain, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena persembahan ini akan dipakai untuk membangun rumah bait suci Tuhan yang sudah rusak, untuk merenovasi lagi. Dan kemudian peti itu menjadi penuh. Nah, ketika peti itu menjadi penuh, para imam-imam datang lagi, membukanya dan mengeluarkan, menghitungnya dan mengantarkannya ke kantor raja. Begitulah sampai beberapa kali adik-adik, peti itu dikosongkan, berisi penuh lagi, dikosongkan, berisi penuh lagi. Sampai Raja Yoas melihat bahwa sepertinya sudah cukup untuk memperbaiki rumah Allah ya, bait suci itu. Dan ketika itu mulailah dibeli bahan-bahan untuk perbaikan rumah Tuhan. Dibelilah kayu-kayu ya, paku-paku, dibeli gorden, dibelikan semen, bahkan juga dicarilah tukang-tukang ya, dibayarlah tukang-tukang yang akan
mengerjakan perbaikan rumah Tuhan. Setelah beberapa waktu, orang-orang yang datang ke situ melihat progresnya, melihat tahap demi tahap perbaikan rumah Tuhan itu, dan mereka sangat senang ya. Dan benarlah ketika beberapa waktu kemudian perbaikan rumah Tuhan itu pun selesai. Wah, kalian lihat, bait suci itu sudah tidak lagi dinding-dindingnya atau engsel-engsel pintunya tidak lagi rusak, sudah semuanya diperbaiki. Wah, dindingnya dilapisi emas, emas persembahan dari mereka. Juga ada gorden-gorden yang bagus. Ada apa lagi? Ada lampu-lampu yang bagus, sehingga tempat itu sangat indah sekali ya. Tempat itu menjadi sangat baik. Wah, mereka datang berkumpul, mereka bersukacita dan memuji Tuhan dengan bergembira. Semuanya yang bisa dilakukan mereka telah mereka lakukan dengan baik, sehingga perbaikan rumah Tuhan berjalan dengan lancar. Sekarang siapapun yang datang, mereka bersyukur dan bergembira, tidak sedih lagi. Tuhanlah yang menolong mereka sehingga mereka bisa memberikan persembahan dengan baik ya. Wah, Raja Yoas memerintah bangsa Israel masih lama lagi ya. Mereka semuanya bergembira dan hidup dalam takut akan Tuhan ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah menurut kalian kita juga bisa memberi untuk pelayanan Tuhan? Ya, kita juga bisa memberi. Dan Tuhan Yesus sangat senang ketika kita memberi dengan sukacita. Memberi karena kita mengasihi Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ya. 2 Korintus 9 ayat 7, apakah kalian bisa melihatnya? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dengan apa? Dengan sukacita. Kita bisa mengucapkannya sekali lagi ya. Ya, dari 2 Korintus 9 ayat 7. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apakah arti sukacita ini? Sukacita adalah memberi dengan gembira, memberi dengan senang, dengan rela, tidak bersungut-sungut. Lalu hal apa yang dapat kita berikan? Pada zaman dahulu, orang memberikan, pada zaman Musa dulu juga, orang memberikan apa yang mereka punya. Mereka punya emas, perak, uang ya. Nah, zaman sekarang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Wah, ada yang bisa memberi uang ya. Ada apa lagi? Kita bisa memberikan uang dalam bentuk persembahan ya, kepada gereja, kepada tempat yang mau kita berikan persembahan. Apa lagi yang dapat kita berikan? Kita bisa memberikan waktu kita juga ya. Kita bisa beribadah dengan teratur, walaupun sekarang masih live streaming, kita tahu dan mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu kita. Setiap hari Minggu misalnya, semuanya mandi, duduk dengan teratur, menyiapkan Alkitabnya, ikut ibadah seperti biasa, walaupun ada di rumah. Apalagi persembahan kita, apalagi yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kita bisa memberikan doa-doa kita ya. Kita memberikan doa kita kepada orang-orang yang melayani Tuhan, supaya mereka tetap semangat, mereka tetap kuat. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka, supaya banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan bagi Tuhan. Bisa juga mereka diberikan Tuhan hikmat, menyampaikan firman Tuhan, sehingga kerajaan Allah semakin diberitakan. Apalagi yang bisa kita persembahkan? Kita juga bisa mempersembahkan kemampuan kita. Apa itu? Mungkin kita bisa menyanyi, apalagi kita bisa bermain musik, apalagi kita juga bisa membagikan firman Tuhan, atau apalagi kita juga bisa menjadi guru sekolah minggu suatu saat, apalagi kita bisa juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain melalui apa? Melalui media kita, melalui pergaulan kita, atau melalui apapun yang kita lakukan ya. Itu bisa menjadi pemberian kita kepada Tuhan ya. Ada banyak
Nah, kita juga bisa memberi kepada persembahan itu, persembahan kita dipakai untuk apa? Misalnya untuk membeli bahan-bahan sekolah minggu, bisa juga untuk membantu pelayanan, sehingga pelayanan Tuhan tidak terganggu, tidak berhenti ya. Itu juga karena persembahan. Sehingga seperti tadi dalam pembangunan rumah Tuhan, ya, tidak bisa hanya beberapa orang, tidak bisa hanya imam-imam saja, tetapi karena mereka bekerja sama dan ada hati yang mau membangun, maka tempat itu bisa terselesaikan renovasi atau perbaikannya. Demikianlah juga dalam hal kerajaan surga. Kita semuanya, siapapun bisa memberi kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat senang. Mari kita memberi dengan apa yang kita punya. Memberi dengan sukacita. Memberi karena kita mengasihi Tuhan. Tahukah kita sebenarnya Allah lah yang lebih dahulu memberi kepada kita. Allah memberikan kita apa? Napas hidup, memberi kesehatan, makanan dan minuman. Allah juga memberikan kita karunia keselamatan melalui Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan masuk ke dalam surga yang mulia. Siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, nanti ketika dia sudah meninggal, dia masuk ke dalam surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan yang sangat besar kepada kita, yang sangat tidak ternilai, itu karena kasihnya kepada kita. Semua kita dikasihi Tuhan, tidak ada karena memandang siapa, suku apa, semua orang berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan juga mau ketika kita memberi kepada Tuhan, mari kita memberi dengan sukacita, supaya kita semua semakin diberkati. Kak Lasma berharap dimanapun kita berada, di masa pandemi ini pun kita semuanya diberkati Tuhan ya. Dan kita juga boleh memberi dengan apa yang kita punya, dengan sungguh-sungguh dan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita. Jangan lupa ya, minggu yang lalu kita ayat hafalannya dari Matius 6 ya, ayat 11 sampai 13 ya, tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga ya. Mari kita menghafalkan. Dan minggu ini ayat hafalan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa sebelumnya. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan yang besar bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, dalam keadaan kami apapun, Tuhan tetap mengasihi kami. Kami berharga di hadapan-Mu dan Tuhan peduli kepada kami. Karena itu kami sungguh sangat berterima kasih Tuhan. Walaupun ada keadaan yang kami rasa belum seperti yang kami harapkan, tetapi kami tahu Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kami. Karena itu biarlah hati kami terus ingat kepada janji Tuhan, hidup di dalam janji Tuhan, dan mau mengandalkan janji Tuhan dalam keadaan dan masa-masa yang kalaupun kami rasa kurang enak bagi kami. Tuhan yang maha baik, kami juga tahu bahwa hidup kami ini adalah karena karunia Tuhan. Karena itu biarlah kami juga mau memberi untuk pelayanan Tuhan, memberi dalam hal uang, persembahan kami, memberikan juga doa-doa kami, memberikan juga tenaga, waktu kami, dan apa yang kami punya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya sungguhlah banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan banyak orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami dimanapun berada dan teman-teman kami, Tuhan berkati. Hamba berdoa buat Arus Yedo Alwani, berdoa buat Yuka Moroka, Siho Moroka, berdoa buat Joani, berdoa buat Stella, Stephen. Hamba berdoa buat Kaiden Jeremieli di Jakarta. Hamba berdoa buat Yukiko di Semarang. Hamba berdoa buat Alberto. Hamba berdoa juga buat Ibu Kuniko Yamamoto dan semua teman-teman kami ya Tuhan dimanapun berada. Kami mohon kepadamu berkati semuanya Tuhan, supaya mereka dalam kasih karunia Tuhan. Hamba memohon Engkau yang menolong kami dan bangsa kami juga bisa kuat dalam menjalani masa pandemi ini. Juga bangsa-bangsa yang lain Tuhan di luar sana, Tuhan yang menolong mereka juga diberkati dan dijagai Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Inilah kami Tuhan,
Dan kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Kami serahkan kepada Pak Franky lagi. Baik, demikian ya adik-adik, hanya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Baiklah, kita akan nyanyikan lagi pujian kita kepada Tuhan, hidup kekal dalam Yesus. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih semua untuk adik-adik, teman-teman semua yang mengikutinya. Kami berdoa untuk mereka semua supaya Tuhan berkati masa depan adik-adik kami semua di mana saja, berkati kesehatan mereka, berkati iman mereka, keluarga, masa depan mereka juga Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih untuk firman Tuhan dan yang sudah kami dengarkan dan ayatnya yang sudah kami hafal. Berkatilah Tuhan supaya kami terus ingat, supaya kami terus dapat memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami selanjutnya. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bye bye.